Pendakian gunung bukan hanya berbicara tentang keindahan, kecantikan, ketinggian, ataupun seberapa menantang. Tapi ada beberapa alasan untuk membuat kita kembali dan berbincang pada hati kecil. Halo, dulur dan kawan-kawan, hebat anak negeri. Hari ini kita mau berangkat ke Gunung Burni Telong. Cerir, masih? Tengah. Terus masak sekalian. Ini. Perjalanan anak negeri episode kedua kali ini banyak diisi dengan wajah-wajah baru, yaitu Agus, Gilbert, Jahara, Madeline, dan Lita yang tetap setia menemani saya berpetualang. Gunung Burni Telong sebenarnya sudah lama pengen saya daki, tetapi mengingat teman-teman masih pada sibuk bekerja, saya hanya bisa mencocokkan jadwal mereka. Karena biarpun begitu, segala sesuatu itu harus benar-benar dibicarakan dengan matang. Karena perjalanan dari Medan ke Aceh, atau lebih tepatnya di Kabupaten Bener Meriah, kira-kira 10-11 jam, beberapa dari teman saya memilih untuk tidur di sepanjang jalan. Tapi tidak dengan saya, yang menyetir tunggal, pergi dan pulang. Gak kebayang letihnya setelah nyetir lalu mendaki. Aceh dikenal sebagai daerah yang kental dengan nilai agama Islam yang sangat dijunjung tinggi. Tak heran jika Aceh kemudian mendapat julukan kota Serambi Mekah. Aceh juga memiliki 18 kabupaten, 5 kota, 276 kecamatan, dan 6.455 kelurahan dengan Banda Aceh sebagai ibu kota. Setelah memasuki kawasan Aceh Tamiang, mengingat perut sudah pada lapar, kami singgah untuk makan sejenak. Harga makanan di sini cukup relatif murah, dengan berbagai pilihan. Setelah perut terisi dengan kenyang, karena mengingat perjalanan masih panjang, saya dan teman-teman kembali melanjutkan perjalanan. Ya begini setelah kenyang. Efeknya apalagi kalau bukan ngantuk. Lain cerita dengan saya. Meskipun mata terasa berat, tapi harus tetap nyetir sampai tujuan. Setelah beberapa jam berlalu, memasuki jalan lintas Biren, warna langit yang tadi biru dan cerah kini berubah menjadi gelap kekuningan. Nah, karena bertepatan Provinsi Aceh terletak di bagian paling barat, tak kalah menjelang maghrib, kami dapat melihat pemandangan yang sangat indah bagaimana proses matahari terbenam. Dari senja kita banyak belajar bahwa keindahan itu tak harus datang lebih awal. Alih-alih mengikuti jalan yang diarahkan Maps ke Burni Telong, kami malah nyasar ke desa Rerunga, jalan setapak yang terus menukik, yang hanya bisa dilalui sepeda motor, mengakibatkan mobil terpater dan susah putar arah. Awalnya sudah tidak yakin memasuki jalur ini, tapi malah tetap dipaksa. Seperti hubunganmu dengannya, sudah ditampar dengan realita, masih juga memeluk harapan. Halah, kok malah nyambung situ sih? Bener ya, Gus? Ya di sini orangnya. Kalau mau naik kemari banget. Kemari. Nggak nampak.
Iya, ganjel dulu harus ya. Setelah 40 menit terjebak di desa Rerunga, sedikit bisa bernapas lega. Akhirnya kami keluar dari jalan yang menyiksa batin. Akibat nyasar, bensin yang habis terkuras, membuat mobil kami mengisi minyak eceran di salah satu tempat menuju desa Bener Meriah. Gimana Bu pengalamannya Udah sampai kok. setelah tersesat di hutan? Ya, Bertanya ya? Kak, aman kan? nggak ngantuk lagi sih. Iya. Nggak ngantuk, sampai tahan pipis aku. 1 jam berlalu, akhirnya kami tiba di pos pendakian di desa Rembune, kecamatan Timang Gajah. Halo guys, kita udah sampai di Burnitelong. Sekarang udah jam 12. Setibanya di pos, beberapa orang dari kami mendirikan tenda dan sebagian lagi menyiapkan makanan. Sambil menikmati hidangan dan juga ditemani suara gemuruh hujan yang deras, membuat udara semakin dingin. Selesai menyantap makanan, beberapa orang dari kami berbincang-bincang dengan salah satu pengurus pos pendakian. Namanya Bang Rijal, orang yang baik, asik, dan lucu. Saking baiknya, Bang Rijal sempat-sempatnya membuat api unggun, biar suasana semakin hangat, ujarnya. Itu rame hari-hari apa Bang? Sabtu ya? Sabtu terus. Ini tadi ada yang naik Bang, ada? Pagi datang. Kelihatannya cuaca sangat bersahabat hari ini. Karena ketersediaan logistik terbatas, beberapa dari kami hendak pergi ke pasar untuk menambah logistik. Jarak antara pos pendakian ke pasar bisa dibilang tidak terlampau jauh, hanya memakan waktu 10 hingga 15 menit menggunakan mobil. Pasar yang hendak kami kunjungi ini namanya Pasar Tradisional Lampahan yang berada di Desa Lampahan, Kecamatan Timang Gajah. Untuk harga bahan-bahan pokok di pasar ini bisa dibilang relatif murah. Berapa kilo? Hendak pulang ke pos pendakian, dari kejauhan puncak Gunung Burnitelong sangat terlihat dengan jelas. Itulah gunung yang akan tim anak negeri daki nanti. Karena tidak ada yang dikejar, rencananya kami akan mendaki di pukul 14.30. Sesampainya di pos pendakian, salah satu dari teman anak negeri, yaitu Agus, yang hendak mengganti pakaian, membuat kami tertawa terbahak-bahak akan tingkahnya. Ini ya. Udah rambut macam kayak gini. Ini makanya sekali kayak gitu. Udah aku bilang, udurmu nampak, nggak percaya. Pendek kali. Mana sama nih? Agus, tiba-tiba
Balik nih kerasnya nih. Enggak betul. Atas gini. Sambil berberes dan membayar biaya retribusi, karena saya yang bertanggung jawab dan selaku ketua grup pendakian, saya mendata dari orang-orang yang ikut serta dalam pendakian tim anak negeri. Dikarenakan rombongan kami terdiri laki-laki dan perempuan, kami disarankan oleh Bang Rijal selaku pengurus pos pendakian agar memakai jasa pemandu, karena memang sudah peraturannya seperti itu di sini, ujar Bang Rijal. Nama pemandu yang ikut serta menemani kami mendaki yaitu Bang Sandi, orangnya baik dan asik. Sebelum kita mulai pendakian, ada baiknya kita berdoa agar diberi kelancaran. Doa dimulai. Doa selesai. Anak negeri, mantap! Gimana? Udah merasa? Oh, Bang. Lomba. Paten, Bos. Gimana? Udah mulai terasa? Mulailah sedikit. Belum juga memasuki pintu rimba, beberapa dari tim anak negeri sudah banyak yang kelelahan. Bagaimana tidak, jalur yang dilalui terus menanjak, yang begitu banyak menguras tenaga. Di belakang abang ini, jalurnya ini jarang landai. Bahkan pun nggak ada yang landai bang ya. Iya. Sampai atas, Bang. Jadi sampai atasnya kayak gini, langsung naik. Makanya pelan-pelan aja, jangan terlalu dipaksa.